Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka. Masih bersama Pusinfo Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Indramayu. Tepat hari ini Senin 26 Februari 2023. Beberapa saat lagi akan dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi terkait program pertanian masuk sekolah yang diikuti oleh perwakilan dari SD, SMP, kemudian juga perwakilan dari Kepala UPTD, Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kemudian juga di sini hadir juga para ketua kuartir ranting se-Kabupaten Indramayu. Ikuti terus kegiatan kami. Yang terhormat, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sekaligus Kepala Pojok Kabupaten Indramayu, Bapak Dr. Andes dan jajaran sederajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga umil akhir nanti. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Edi yang telah semangat dan bahagia dalam menghadiri acara pada pagi hari ini. Untuk itu, saya selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, penandatanganan perjanjian kerjasama. Yang kelima, sambutan-sambutan. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin semuanya, marilah kita buka acara perjanjian kerjasama pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Untuk Ibu Istiqamah dari SMP Negeri Sambut Balongan dimohon kesediaannya untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yaya Supriyadi, MPD. Kepadanya kami persilakan. Siap kan? Ya. Isi dum kan? Iya. Iya. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد وسلم على الله تبارك وتعالى كل سنة أشهد رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى كل داء ودواء اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم انا نعوذ بك من الاجر والكسل والجبن والفقر من الصلاه والبطن والجنون وسوء الاصفار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك رمضان وحصينا وسيلتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسالك سعاده في الدين وعافيه في الجسد وجهه في العلم ورغبة بالرزق ورغبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شفرة الموت والنجاة من النار والعفو والحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama kali disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten ini Bapak Dr. Andes Haji Sudan Priyanto MSI kepada kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan ternyata untung, betul. Waduh, balik lagi. Yang terhormat PLT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekaligus Ketua Wartir Cabang Pramuka Kabupaten Mayu Pak Jajang. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rawayu Pak Syadli, perwakilan kepala sekolah SMP dan SD yang
kami hormati, hadir Pak Kabid, Rotna, Orti, dan Pemdes yang kami hormati, kakak-kakak Wan, Kabupaten Mayo kami hormati, para kepala UPTD, KPP, Kabupaten Mayo kami hormati, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah serta izinnya. Alhamdulillah pada waktu ini yang pertama dan paling utama tentunya kita bersilaturahim dan sekaligus kita mengikuti salah satu acara atau agenda kegiatan penandatanganan kerjasama program pertanian sekolah di Kabupaten Indramayu dengan mengambil tempat di ruang Isido. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua sebagai pengikutnya sampai akhir. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini saya hadir secara pribadi. Sehari-hari saya staf ahli PHP, staf ahli bupati bidang pemerintahan politik dan hukum. Oleh beliau diberi tugas tambahan ini sebagai PLT Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Hari ini saya hadir dengan Pak Jajang, PMD, Pramuka, dan Pak Sadili. Ada sebuah komitmen menindaklanjuti arahan bimbingan bagaimana membangun sebuah pertanian, bidang pertanian di Kabupaten Indramayu ini lebih maksimal lagi di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, pada saat bicara pertanian kita berangkat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kuncinya di situ, Pak. Ini adalah pangan. Pada saat bicara pangan merupakan sebuah kebutuhan pokok, kebutuhan hak asasi, kebutuhan yang mendasar. Uang dimangan, bagaimana, Pak? Tentang ketahanan pangan, Pak. Bagaimana pemerintah Kabupaten Indramayu mencukupi kebutuhan singarane pangan untuk masyarakatnya. Makanya muncullah Dinas Ketahanan Jadi kalau dulu Dinas Pertanian sudah ngurusnya tanaman pangan selesai, mungkin dengan hortikultur. Sekarang tidak, dari 3 menjadi 1. Ada tanaman pangan, ada hortikultur, ada peternakan, ada ketahanan pangan. Jadi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Pertanian ini komplit, Bapak Ibu sekalian. Pada saat bicara ketahanan pangan, bagaimana pemerintah Kabupaten mampu menghitung konsumsi beras yang itu kali makan sedina pirang on, seminggu berapa on, 1 bulan berapa on, 1 tahun berapa on. Bapak Ibu sering dengar surplus, betul, Indramayu surplus beras. Kita punya lahan 125.000 hektar. Punya lahan 125.000 hektar, paling luas di Indonesia. Cuma IP-nya baru 2. Tingkat pertanamannya baru 2 kali. Tingkat pertanaman 2, sekian. Ada beberapa puluh hektar yang sudah mulai tanam yang ketiga. Kita penghasil beras, kita penghasil gabah terbanyak 1,5 juta ton. 2 kemarin 23 turun karena El Nino 1,350. Tapi sekali lagi masih pegang ranking nomor 1 se-Indonesia. Bicara beras, tapi bagaimana daging kambing, bagaimana daging sapi, bagaimana daging ayam, bagaimana kedelai, bagaimana ya yang lainnya. Mohon maaf dengan segala hormat Bapak Ibu sekalian, kita baru mampu surplus itu di situ. Beras, si Jimane, daging ayam, Pak Jajang, daging ayam kita surplus, tapi yang lain-lainnya masih kurang. Ini masih kurang. Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam bupati punya kebijakan lumbung pangan nasional. Indramayu
menjadi lumbung pangan nasional ILPN tahun 2045. Ada harapan, ada keinginan pimpinan Ibu Bupati menjadikan Indramayu menjadi apa? Indramayu menjadi lumbung pangan nasional di tahun 2045. Akan begitu. Sedang digodok, insya Allah perkaranya sudah akan diproses lebih lanjut. Ya maaf, Bapak Jerawang Indramayu enteng kecapek ambot sanggan. Enteng kecapek ambot sanggan. Beras noprah belum selesai. Tapi bagaimana produk-produk pangan yang lain? Ini menjadi tantangan kita ke depan. Nah, salah satunya kalau mau berhasil, ini tidak bisa lepas dari sumber daya manusianya, SDM-nya. Bagaimana di kita? Ya mohon maaf, rata-rata lama sekolah di kita baru 6, sekian tahun. Hitung tahun, habis dulu Bapak sudah lihat? Belum ya? 6,7, 6,8, berarti baru ke 1 SMP. Ini dilihat dari rata-rata lama sekolah, sehingga memperlihatkan bagaimana kondisi SDM yang di kita, termasuk mohon maaf dengan segala hormat SDM para petani kita sama. Jadi kalau mau maju SDM-nya, kalau mau maju SDM-nya, kalau mau maju SDM-nya. Sehingga dengan berbagai permasalahan di lapangan, teman-teman sekalian yang saya dengar karena tidak menjadikan sebuah jaminan, kemudian juga mohon maaf peluang kerjanya sepertinya masih kurang peminat. Nah, di sini saya ada program pertanian masuk sekolah. Karena saya melihat sekolah ini adalah sebuah potensi, ada juga pendidikan karakternya. Kita akan coba mulai dari usia dini, kita akan coba berikan pemahaman-pemahaman, pelatihan-pelatihan. Maka beli mangan segak durung rasa mangan. Nah, bagaimana SDM para petani? Sehingga saya berharap dengan PKS ini kita mulai bagaimana menciptakan generasi-generasi muda yang akan datang, khususnya di bidang pertanian. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa saya punya yang namanya UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah, KPP, Ketahanan Pangan dan Pertanian. Ada 15 UPTD. Satu UPTD ana sing dewekan, ana sing bertanggung jawab kepada 2 kecamatan, ada yang bahkan bertanggung jawab 3 kecamatan. Sesuai dengan instruksi Ibu Bupati, arahan Ibu Bupati, di masing-masing UPTD sekarang saya coba dorong untuk dibuat Demplot Pusat Ayu, demonstrasi plot Pusat Pangan Indramayu. Ini di masing-masing BPP tersebar di 31 kecamatan. Memang luas lahannya tidak sama. Ada yang 1000 meter, 2000 meter, 5000 meter, 7000 meter, bahkan yang lebih, minimalnya 2000 meter dimanfaatkan untuk demonstrasi plot. Saya kasih barang-barangnya, polyboardnya saya kasih, pupuknya saya kasih, saproditnya saya kasih, kan, untuk ini di masing-masing BPP nih, kan, bibitnya saya kasih. Kalau hitungan Pak Ikhwan, polybag aja 5.000 Pak Jajang. 5.000 polybag. Kalau arahan Ibu Bupati kemarin habis rakor di di Majalengka, para bupati langsung kirim, kendalikan bergasa sabrang, prioritaskan penanaman cabai merah ataupun cabai rawit. Nah, kita siapkan kalau 31 kali 5.000 berarti ada 150 ribuan polybag, dan mudah-mudahan ada 150 ribuan bibit cabai. Untuk apa? Sebar nanti kepada masyarakat. Termasuk salah satunya nanti saya akan kasih sebagian dari BPP tadi
2.000 polybag di masing-masing kuaran, Pak Jajang. Tapi maaf, Kak Kuaran, ya kalau bicara kurang pasti kurang. Pasti kurang ya, kan? Pasti kurang. Tapi saya berusaha untuk memberikan sebuah contoh. Yuk kita bersama-sama. Termasuk nanti kita juga akan latih, Pak. Maaf, nanti mohon izin Pak Sadeli, Pak Jajang. Suatu saat nanti kita akan coba jadwalkan pelatihan para pembina terkait dengan permasalahan pertanian. Saya agak terlambat tadi, kebetulan ada UPTD pelatihan dari provinsi, saya sharing terlebih dahulu. Saya sampaikan kegiatan ini juga nanti akan muncul pelatihan-pelatihan, dan kita akan membuat sebuah kurikulum minimalnya aja kesuwen, aja sedelat nemen tapi paham, kan seperti itu. Nah harapannya nanti teman-teman yang ada di Kuaran, pembina-pembina kita latih untuk bisa diketok tularkan kepada anak murid. Pak, beli, saya juga siapkan ada ayam. Nah, jadi nanti ya, tapi percontohan bilang Pak Jajang. Itu Pak Anang, berapa ayamnya? Hah? Ada 500 per kuaran. Ya silakanlah. Kita akan lanjut, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu tuh. Ya tadinya Pak Anang anggarin 2.500 ayam. Mari saya telepon ayamnya pira Pak Anang? 500 Pak. 500 per Ya kuaran. sebentar lah. Nanti kita terus berlanjut ya. Nanti anak mungkin saja nanti di perubahan anggaran, kemudian juga mungkin di murni di 2025. Artinya saya ingin mencoba memberikan sebuah ilmu kepada anak-anak didik kita sambil berpraktek. Jadi ada nanti Puspa Ayu, di dalam Puspa Ayu itu salah satunya ada hortikultur, ada ayat, tapi sekali lagi mungkin baru percontohan. Nah yang lain nanti jadi bahan pemikirannya Pak Sadeli. Tuh, dari teman-teman di pendidikan. Kalau tenaga insya kita siaplah. Di sini ada UPTD. UPTD itu di dalamnya adalah ada penyuluh. Nanti kita dorong penyuluh untuk bisa bertemu dengan para kuaran, nih Pak UPTD, fasilitasi, kemudian membuat sebuah program bagaimana kira-kira Puspa ini bisa berjalan secara maksimal. Tidak itu saja Bapak Ibu sekalian. Tahun ini pun juga saya akan latih 1.000 petani muda. Insya Allah mulai minggu depan kita akan latih 1.000 petani muda dari berbagai dari berbagai jenis. Dari berbagai jenis. Kita mulai minggu depan kita latih 1.000 petani muda yang ada di Kabupaten Nelayu. Karena saya melihat Bapak Ibu sekalian, petani yang ada di kita hampir sebagian besar umurnya wis pada tua-tua. Dan siapa manin lamun duduk rombongan bocah. Dan ini kita sudah mulai dari anak-anak sekolahnya kita dorong, remajanya kita dorong, sehingga ada sebuah proses regenerasi. Barangkali Bapak Ibu sekalian, mindset itulah ya, sehingga kita hari ini berkumpul di sini dalam rangka membangun Indramayu dari bidang pendidikan. Pak U mohon dibantu nanti di lapangan, karena kalau pada saat bicara masyarakat ya kabeh dadi rakyate Pak U, dan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ini adalah tatanan pemerintahan desa. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Dr. Ahmad Sadeli MED. Kepadanya kami persilakan. Kira tinggal sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih boleh kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah atas segala keberkatan dan inayahnya pada pagi hari ini menjelang siang. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman,
nikmat silaturahmi dalam kondisi kebaktian. Yang saya hormati Bapak Wakil Kuasam dan juga sekaligus Bapak Kepala Dinas Kepala Dinas DPRD dan juga yang luar biasa lagi juga di sini yang selalu fasilitasi kita dalam pemerintahan kita, terutama staf ahli PHP selalu memberikan harapan terus bagi kita semuanya, harapan motivasi beliau dan merangkap sebagai kepala dinas DKPP dan juga alhamdulillah Ibu Wati sudah hadir selaku kali BPK dan teman sekalian, Pak Kuwutnya barangkali sudah hadir bersama kita, Kepala UPTD Pendidikan dan juga UPTD KPP ini sudah hadir dan termasuk Kuaran juga hadir semua bersama kita semuanya. Sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita sudah ngobrol sebelumnya dengan kedua tokoh kita yang berkaitan dengan baik kepermukaan maupun juga kaitan pangan Indramayu yang luar biasa. Sebetulnya ini sudah ada lama untuk disegerakan, tetapi satu dan lain hal ternyata sama-sama semuanya juga ini pada merangkap juga ini. Kebetulan yang hadir sekarang ini entah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah takdirkan sebagai orang-orang yang memang tidak cukup untuk pekerjaan di dalam satu tempat ini. Sayang banget ini, alhamdulillah Pak asisten juga dan merangkap di berbagai hal, bukan hanya saja di institusi pemerintahan, tapi juga termasuk juga di organisasi lain, termasuk di Pramuka dan lain sebagainya. Itu terus sekalian dengan berbagai aktivitas dan kita ya luar biasa kemarin menghadapi acara yang luar biasa bagi kita semua. Semangat demokrasi sudah kita sama-sama kembali perlihatkan, tetapi belum tuntas terus saja. Dan termasuk juga sebetulnya kegiatan yang hari ini yang semestinya sudah bulan-bulan lalu yang sudah kita rencanakan PKS yang sudah bisa disegerakan, ternyata ya Allah menentukan dan menakdirkan mungkin hari ini kita bersama harus kumpul di dalam forum atau majelis yang luar biasa hari ini. Kita menyatukan berbagai elemen ini, kekuatan dari masing-masing kekuatan BPKPP-nya, pelarangannya juga, dan termasuk juga dari unsur pendidikan, ya alhamdulillah, termasuk Pakunya pun juga hadir bersama kita semuanya. Tentunya terus sekalian, apalagi diperhadapkan dengan kondisi sekarang ini, ya semua kita bisa melihat bahwa kebutuhan, terutama Kabupaten Indramayu yang ditugasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kaitan ketahanan pangan ini, khususnya berkaitan dengan tadi sebagai sampaikan untuk cabenya gitu ya, cabai merah besarnya ya. Cabai merah besar seperti apa itu Pak? Ini Kepala Dinas KPP-nya juga. KPP, apakah cabai besarnya yang buntet atau cabai besar merahnya seperti apa, ini bagi saya yang belum tahu juga strategisnya seperti apa. Tapi yang memang ditugaskan oleh Bupati, bukan Bupati, Gubernur melalui Bupati Kabupaten Kota, selain daripada ayam dan termasuk di dalamnya ada cabai juga. Oleh sebab itu tentunya ini tidak bisa, artinya di KPP sendirian dalam kaitan dengan karena fungsionalnya dari situ tidak bisa kalau kita tidak sama-sama bergerak. Saya yakin ini semuanya harus mengoptimalkan potensi-potensi kekuatan yang sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Pertanian mungkin nantinya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pak Gubernur melalui Bupati ataupun wali kotanya, bisanya bergerak tidak hanya dalam satu SKPD tertentu, semuanya insya Allah. Di pendidikan pun juga tetap mudah-mudahan ini bisa kita ikut serta di dalamnya. Bagaimana minimalnya memberikan pengetahuan teknis praktis kepada mereka, bagaimana agar pertahanan terutama dalam ketahanan pangan ini betul-betul bisa dilakukan melalui yang minimalnya keilmuannya melalui pendidikan dulu. Sebab bukan tidak mungkin juga sekalian bahwa pertanian yang selama ini kita dijadikan oleh nasional bukan oleh Provinsi Jawa Barat saja,
bahwa Kabupaten Indramayu sebagai penyuplai padi yang terbesar di Jawa Barat dan di nasional bahkan terbesar juga. Tetapi apakah anak-anak sebagai turunannya dari para petani sendiri mungkin tidak mereka mempertahankan sebagai anak petani? Ini banyak di antaranya mereka yang memang berhasil dalam si pertanian, tetapi anaknya ternyata tidak merasa tertarik untuk ada di pertanian. Satu seolah-olah itu ada di strata yang keberapanya dari pertanian. Padahal ketika pertanian diolah atau dikelola dengan sebaik-baiknya, apalagi dengan adanya pertanian milenial sekarang ini, yang luar biasa sebetulnya. Pertanian sumber daya alam kita yang begitu luar biasanya, ini kenapa tidak juga oleh kita bisa dikelola dengan sebaik-baiknya? Kandungan mineral yang luar biasa di Indramayu, baik aluvial maupun soil juga, ini sebetulnya yang kaitan dengan apa ya, unsur haranya begitu. Yang berbeda dengan unsur hara di kawasan lainnya, semacam mangga sendiri juga. Mangga yang jelas-jelas sekarang sudah diakui bahwa ini mangga Indramayu, terutama mangga apa? Yang terbaik Indramayu. Mangga cengkirnya enggak itu, tapi mangga yang di kabupaten kota lain juga yang terkenal enaknya mangga apa? Gedong gincu, ya. Padahal asem juga gedong gincu. Gedong gincu ini sebetulnya kan kabupaten sama juga, Cirebon dan Majalengka juga sebagai ya daerah yang menghasilkan. Kalau inilah karena kandungan haranya berbeda dengan Indramayu, sehingga kalau ditaruh misalkan di mangga Indramayu di Cirebon ataupun di Majalengka, ini tentunya rasanya berlainan juga, tidak sebagaimana mungkin rasa yang padahal satu bibit juga, karena kandungannya berbeda, kandungan tanah. Oleh sebab itu saudara sekalian, potensi yang luar biasa ini tentunya kalau bukan kita yang menyampaikan kepada masyarakat, potensi dan peluang ini kalau memang kita tidak kelola dengan sebaik-baiknya, anak didik kita terutama di sekolahan juga. Kadang-kadang mereka juga sebagai anak petani yang memang berhasil dalam pertaniannya, yang luar biasa. Jangan sampai mereka lari daripada apa yang sudah menjadi potensi dan mereka miliki di lingkungan persekitaran ini. Yang sampai saat ini juga saudara sekalian, di Ulir ada pertanian. Ini kayaknya kurang laku juga, karena memang padahal di sini daerah pertanian. Tetapi kenapa di jurusan pertanian ini kelihatannya menjadi dia tidak menarik? Yang menariknya adalah era sekarang, era digitalisasi dulu. Komputer di mana-mana, jurusan informatika di mana-mana. Karena memang masanya mana sekarang. Tapi kenapa kalau memang sekarang pertanian dikomputasi, digitalisasi, bisa tidak? Ya sebetulnya harusnya lebih bisa lagi. Jadi teknologi ini sebetulnya yang menunjang. Bagaimanapun juga yang mudah-mudahan sebetulnya jalur apa yang memang lebih tepatnya untuk bisa kita agar kiranya memang pertanian menjadikan sebuah kondisi yang menjadi tujuan. Ya tentunya dari kita orang-orang, terutama dari pendidikannya juga harus masuk. Bagaimana nantinya dari DKPP-nya juga dengan para ya terutama tenaga kerja profesional yang bisa bergerak mereka yang menggerakkan. Bahwa mereka sebetulnya punya potensi yang sangat luar biasa, yang bisa dijual punya nilai lebih gitu daripada apa yang mungkin sebelumnya dan biasanya mereka lakukan. Seperti apa? Ketika teknologi masuk di dalamnya, insya Allah semuanya akan menjadi lebih efisien, efektif, dan harganya pun juga luar biasa. Ada yang memang dikelola sebaik-baiknya. Oleh sebab itu mudah-mudahan pelajaran hari ini kita insya Allah akan PKS bersama, perempuan yang bergerak juga semuanya akan kiranya semua teman-teman juga membantu di Kuaran, tentunya juga di sekolahan juga nantinya, dan termasuk juga di desa. Kalau kita semuanya berdiam diri dan tidak melakukan pergerakan berkaitan dengan potensi yang luar biasa di Indramayu, potensi bukan pertanian saja, termasuk juga kita kelautan juga, punya luas pantai yang begitu panjangnya 147 km. Ini tentunya ya potensi anak sumber dari manusia juga luar biasa sebetulnya. Karena mungkin orang gunung jarang makan ikan, kita ikan dengan gampangnya. Sumber daya alam berkaitan pertaniannya luar biasa kita. Potensi tanah yang begitu suburnya di Indramayu. Kalau bisa dimanfaatkan, teknologi masuk di dalamnya. Saya yakin ini akan luar biasa. Mereka pintar karena makan ikan, kemudian kebutuhan sehari-hari pun juga kaitan dengan makannya tidak berkekurangan.
apalagi dibagi dengan penghasilannya gitu, dibagi dengan tadi teradanya teknologi. Yang mudah-mudahan kita semuanya bisa bergerak. Saya berharap dari sini menjadikan cikal bakal bahwa inilah awal mula kemajuan Indramayu bisa dari kita, tetapi kita semuanya punya komitmen itu. Ya mudah-mudahan apa yang sudah ini luar biasa, Pak War, ya enggak, Pak Jajang ini, Pak Asisten perangkat di Pramuka dan di Dinas DPMD juga yang mudah-mudahan bisa menggerakkan, dan kita insya Allah Pak Asisten, Pak Fajar, insya Allah kita akan sangat membantu dan mohon juga pemilihannya secara teknisnya mungkin dari DKPP masuk ke sekolahan, jadi ada kolaborasi bersama ini. Sama-sama sehingga sekolah pun juga tidak diam saja, tetapi ada pola nanti pembinaan secara langsung dan pemantauannya mungkin dari keluaran juga nanti masuk ke sekolahan seperti apa, sehingga sinergitas kita juga di lapangan betul bisa dijalin dari Pak Punya dan mudah-mudahan bantuannya juga nanti tenaga, pikiran dan termasuk yang menyediakan yang lahan juga. Jadi bukan hanya di sekolahan, bukan hanya di UPTD, bukan hanya di UPPP juga, termasuk juga di desa-desa nantinya. Dia sebagai cikal bakal, sebagai kita semuanya sebagai agent of change bagaimana masyarakat supaya mereka merubah mindsetnya, apa yang semestinya dilakukan menjadi lebih hebat, lebih bagus dan lebih mempunyai nilai arti pada masyarakat yang lain. Banyak itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan sekali lagi saya kegiatan hari ini membawa barokah bagi perkembangan pertanian dan kabupaten Banyuwangi. Bila tapi kalian aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Pelajar Kabupaten Indramayu sekaligus PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapak Dr. Andes Haji Jajang Supriyatna. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia. Alhamdulillah. Dalam ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa memenuhi undangan dari Dinas KP2, Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam rangka membahas dan sekaligus penandatanganan PKS pertanian masuk sekolah. Salawat dan salam semua tercurah pada kita Nabi Muhammad SAW kepada umatnya dan mudah-mudahan kita mungkin sempatnya sampai zaman amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan atau yang wakili, yang saya hormati beserta rapat atau undangan. Di sini ada dari perwakilan dari kepala sekolah, perwakilan dari guru dan juga perwakilan dari UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan dan para ketua pelatih ranting Polsek Indramayu. Alhamdulillah pada hari ini hari yang saya tunggu-tunggu dan saya sering menanyakan ke Pak Sugeng sebagai PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang awalnya memang di akhir tahun 2023 ini mau menyelenggarakan seperti ini karena ada kesibukan masing-masing sehingga baru dilaksanakan sekarang ini. Saya sangat terbuka sekali dalam alhamdulillah gitu kan. Ini direspon
kaitan dengan rapat awal tahun 2022 ya, saat saya dipercaya untuk menjadi Kapwarcam, saya minta ke anggota Mabicap Pak Sekda kiranya bisa mengumpulkan kepala perangkat daerah untuk Bapak untuk sinkronisasi program kegiatan dengan gerakan pramuka. Alhamdulillah ini satu persatu bisa terwujud seperti ini. Karena yang namanya pramuka itu tidak hanya keprop saja, pramuka saja tidak, gitu kan, banyak yang bisa dilakukan. Sebelum saya memberikan arahan dan penjelasan terkait dengan ini, saya ingin memotivasi dulu, gitu kan, bagi peserta rapat sehingga nanti satu tujuan, satu semangat dalam rangka, gitu kan, kegiatan pada hari ini. Saya dikirimi video, coba di ini. Bisa diambil hikmahnya. Terus bagian jadi kayak bisa ke dalam, nggak apa-apa. Jangankan orang lain, orang tua itu udah gak percaya. Oke. Terima kasih ya. Dari video ini ya saya dikirimi 2 hari ya. Saya merenung dalam pikiran saya, apalagi dengan ada kegiatan sekarang ini. Kenapa gitu kan balita ini bisa gitu kan? Dia berangkatnya itu dari insting, tidak berpikir sulit dan tidak. Kalau kita ini gitu kan kasih program seperti ini berangkatnya dari sulit, aduh angel, langkah gitu, langkah gitu kan, akhirnya tidak melangkah. Begitu gitu kan. Jadi harus yakin dulu kita ini, ya, bahwa ini bisa dilakukan sebetulnya. Melangkah saja dulu gitu kan. Jangan sampai gitu kan ada benturan masalah sedikit, waduh nggak bisa ini, wah nggak akan maju gitu kan. Ini yang saya tanamkan di pramuka seperti itu. Mudah-mudahan ini menular juga, terutama kepada kepala sekolahnya, kepada Pak Guru. Gitu. Ini harapannya seperti itu.
Jadi jangan sampai gitu kan melihat tantangan itu gitu kan sudah berbicara tidak bisa. Harusnya saya bisa gitu. Bisa, pasti bisa. Nah ini nih, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus kakak Puaran, ya. Pada kesempatan yang berbagai ini momen yang paling bagus. Karena ini yang ditunggu-tunggu. Gitu ya. Perjanjian kerjasama ini yang ditunggu-tunggu saya, gitu kan. Kenapa? Karena dari 2022 sampai dengan saat sekarang ini, gitu kan. Mohon maaf, saya kelihatannya gitu kan kerja sendirian. Makanya tadi pagi ke Pak Sugeng, tolong Kepala Dinas Pendidikan hadirkan Kabid GTK-nya. Pencabut nyawanya, maksudnya gitu kan. Saya minta itu kan. Iya, pencabut nyawanya. Kenapa? Karena di dalam isi PKS itu, gitu kan, itu harus ada, gitu kan, evaluasi yang dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi itu sebagai penilaian kinerja itu. Ya. Kalau hanya misalnya mengandalkan, ya mohon maaf gitu kan, ya, niat baik kita, terus juga gitu kan, ya nunggu kesadaran ini. Orang itu akan melakukan manakala dia kalau sudah hobi gitu bicaranya lain. Tapi dia akan melakukan kalau dia ini sudah ditekan dengan apa? Dengan aturan dan ketentuan, baru itu bisa melakukan. Tidak ada celah gitu kan. Waduh, angel ini gitu kan. Ya sudah. Pertama-tama gitu kan tadi gitu kan. Dia merasa terbebani. Tetapi dengan berjalannya waktu akhirnya gitu kan menjadi biasa. Ini yang saya harapkan seperti itu di Pramuka, gitu kan. Coba tahun kemarin ya kita ini mengadakan pelatihan di Sindang. Apa? Pelatihan apa tuh? Ya, pembuatan media tanam. Maksudnya ini di sini nih berangkatnya gitu kan, mau nanam kalau media tanamnya enggak ini gitu kan, ya mohon maaf gitu kan. Makanya dibekali dengan pelatihan, diundang Wakuaran gitu kan, dari kecamatannya juga diundang, perwakilan gitu kan, dari sekolahnya diundang. Harapannya waktu itu saya ngomong, tolong ditindaklanjuti nanti di masing-masing kecamatan dengan pertaniannya. Supaya apa? Supaya gitu kan, begitu kita mau bagi-bagi bibit, ini media tanamnya sudah ada, sudah bisa gitu kan. Itu yang coba apa yang dilakukan. Saya nanya ke kecamatan, nggak tahu Bu, Pak, kata saya itu. Jadi merasa saya sendirian seperti itu. Saya sudah dorong ke dinas gitu kan, yuk mengadakan pelatihan. Alhamdulillah direspon gitu kan, mengadakan pelatihan media tanam. Tindak lanjutnya, kenapa kita ini itu kan fokusnya hanya seremonial saja, dipoto, diupload gitu kan, wah iya gitu, nanti gitu kan ini. Begitu tindak lanjutnya, ya ampun. Saya tidak mau seperti itu gitu kan. Ya kan saya laporan bupati gitu kan, ini jahat gitu kan. Ya, saya ingin gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan hari ini pun penandatangan PKS ini bukan seremonial belakang, bukan. Tetapi harus ada tindak lanjutnya. Kemarin rapat ini dari Dinas Pendidikan, mohon maaf nih gitu kan, bukan berarti ngocek-ngocek gitu kan ya. Yang hadir Ibu Sekdis di Bandung gitu kan, kaitan dengan penanganan sampah gitu kan. Dari 800 lebih ini bank sampah yang berjalan itu hanya satu di SD Kerangkeng 1, yang lainnya tidak ada gitu kan. Sedangkan itu diekspos gitu kan,
oleh Bu Sekdis ini bahwa di Indramayu itu begini-begini, padahal itu bukan lokusnya. Begitu nanti lokusnya di kecamatan yang di ini kan, mana kegiatannya? Nggak ada tuh nantinya. Saya ingetin gitu kan, ininya jangan sampai seperti itu ini. Kita ini sudah ada yang namanya bank sampah itu gitu kan, mau ingin merubah perilaku masyarakat melalui keluarga dulu memilah sampah di rumahnya. Melalui siapa? Melalui siswa, karena kalau nyuruh orang kaplak-kaplak mah angel gitu kan. Siswanya bela gitu kan. Coba di rumah. Biar nangis belah apa gitu kan, anaknya kira-kira gitu kan, orang tuanya mau lah gitu kan memilah sampah. Sebagai bukti gitu kan, melaksanakan kegiatan ini, sampahnya yang penulisnya dibawa ke sekolah, dikumpulkan ini. Harapannya seperti itu gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan, nafas satu lumayan gitu kan ininya. Kita nggak bisa gitu kan, apa makan begitu gitu kan, di pramuka nggak bisa gitu kan. Yang ada bangga gitu kan di dinas pendidikan gitu kan. Jadi semua program pun gitu kan pertama ditekan dulu. Dia melakukan dengan keterpaksaan, akhirnya menjadi biasa. Ingin saya harapkan seperti itu. Oke, gitu kan. Kaitan dengan Puspa juga gitu kan. Ibu Bupati itu dari tahun kemarin ngomong Puspa gitu kan. Ya, pusat pangan Ayu, pusat pangan Indramayu gitu. Saya ini sebelum ada Puspa juga saya sudah ada gerakan, yaitu gerakan Tandur Ning Lata sudah ada. Bagi siswa di rumahnya gitu kan nanem, saya sudah launching itu di Widasari dengan bangun dua kuaran gitu kan, alhamdulillah nggak ada gitu kan hasilnya itu kan karena dievaluasi, oh nggak tahu ininya gitu kan media tanamnya, makanya ada pelatihan waktu itu gitu kan ditindaklanjutinya seperti itu. Karena setiap program ini saya evaluasi gitu kan, oh kenapa ya ya. Apalagi gitu kan setiap hari Senin itu tim pengendali inflasi daerah itu ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Ada 6 langkah yang harus gitu kan dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari 6 langkah ini, dari mulai gitu kan kerjasama, gitu kan operasi pasar, sidak pasar dan lain sebagainya, ada yang satu yang bisa dilakukan oleh kita, sekolah maupun gerakan pramuka apa? Gerakan menanam. Di antaranya itu kan. Dan itu kita sudah melakukan sebetulnya. Tinggal gregetnya saja sebetulnya. Gerakan menanam, gitu kan. Coba dibayangkan, saya 2 kuaran, ya, Widasari dengan Bangga 2 itu yang siswanya sekolah dasar yang hampir 5.000, satu orang kasih 10 tanaman. Ibu Bupati gitu kan, begitu harga mahal, baru tuh bagi-bagi tuh apa bibit cabai gitu kan. Dari awal saya sudah dikasih tuh hampir berapa ribu gitu kan bibit cabai. Kenapa? Kalau itu berhasil, waduh gitu kan. Saya nanya kepada orang yang ahlinya, yang biasa nanam gitu kan. Satu pohon itu pohon ceplik gitu kan ininya. Kalau sudah berbuah itu gitu kan, satu tanggal satu pohon itu bisa 1 kilo. Ya bohongnya saya berarti bohongnya yang masih ini, tanyakan aja gitu pertanian. Benar nggak gitu kan ini? Itu bisa 1 kilo. Ada 50.000 gitu kan. Tanaman itu kalau jadi gitu kan. Tolonglah keberhasilannya gitu kan. Ya sampai 60% itu 30.000. Ya. 30.000 kali setengah kilo gitu kan, sudah 15.000 kilo, 15 ton gitu kan ininya. Nggak akan ada cerita tuh sekarang gitu kan. Ya rapat kemarin Ibu Bupati
di Majalengka. Ada perhatian untuk Kabupaten Indramayu, ini gitu kan, terutama untuk ya, pedaging ayam peras dan cabai gitu kan. Nggak ada cerita gitu kan. Kalau memang itu dilakukan waktu itu. Sekarang digugah lagi, ya alhamdulillah gitu kan. Ayo sama-sama. Tetapi saya minta pasal gitu kan, ya terkait evaluasi dan hasilnya sebagai penilaian kerja saya masukkan itu, silakan. Kalau nggak itu saya nggak mau, percuma kalau saya itu. Alhamdulillah gitu kan, mau. Saya tinggal nanti tunggu actionnya gitu kan. 3 bulan sekali ini dievaluasi gitu kan sampai sejauh mana ini. Ya. Apakah gitu kita yang bosan gitu kan atau sekolah yang keburu bosan gitu kan ini enggak gitu kan, banyak yang kita lakukan itu untuk gitu kan ketahanan pangan gitu kan ya, nabati. Nah untuk ketahanan pangan hewani saya sudah mulai lagi gitu kan, sosialisasi mulai bulan Oktober gitu kan, dan sudah mulai gitu kan November akhir gitu kan, dan sudah panen sekali gitu kan, sudah gitu kan hampir 1.500 ayam ayam sendul, ayam kampung, ayam sendul saya coba gitu kan ini untuk pemberdayaan masyarakat. Ada di Balongan gitu kan, Tegalurung, ada di Ambilor, ya, di Sediang, dan ada di Bangun 2 gitu. Saya coba dulu gitu kan ini di masyarakat gitu kan, sebelum saya lempar kepada gitu kan ini yang membutuhkan. Harapannya tadinya inginnya ini untuk anak, untuk siswa gitu kan, ilmu 10 kan gitu tuh ini. Seperti kayak di Cianjur itu dinasnya ini bagi-bagi karena memang itu ayam sendul itu dari sana, dari apa? Dari Ciamis ya, bukan dari Ciamis gitu kan. Dikasih gitu kan ininya. Masyarakat yang butuh misalnya 10 dikasih DOC-nya gitu kan ini. Begitu dievaluasi ini rada rikrik gitu kan. Ya sudahlah gitu kan. Kita khusus untuk masyarakat saja gitu kan, pemberdayaan masyarakat. Karena nanti ke depannya saya ingin korporasi nantinya. Gitu. Semua dinikmati oleh anggota. Pramukanya di mana? Gitu kan. Saya ingin gitu kan, sudah ngomong ini punten Pak Kadis, Pak Sugeng dengan Pak Anang gitu kan. Untuk yang 500 gitu kan. Ayam petelur itu ayam petelur kampung Sentul gitu kan. Kita akan coba gitu kan. Ya, siswa sekolah dikasih 10. Tapi ini terfokus kepada satu tempat di gitu kan satu desa supaya pemantauannya lebih gampang. Karena 10 itu gitu kan yang betinanya 8, 2-nya itu jantan. Ini. Kalau misalnya nanti bertelur, karena tinggal bertelurnya saya studi banding ke cabang dinas peternakan provinsi gitu kan, satu ayam itu bisa sampai 200. Jadi nanti bertelur apa? Ya, telurnya silakan dikumpulkan, nanti dibeli oleh pramuka. Ada 2 ya, 2 gitu kan untuk mesin penetas karena nggak digunakan gitu kan. Satu lagi ada di Sudirman Ambilor, saya di sana nggak digunakan, sok kalau pramuka butuh dibawa aja gitu kan ini lah gitu kan. Ya sudah kalau begitu kan nggak apa-apa, nanti saya akan gitu kan pakai untuk penet gitu kan, minimal gitu kan sampai 200 gitu kan ya, jadi 400 nih. Nah 4 hari kan bisa 800 tuh langsung ditetaskan, kira-kira seperti itulah gitu kan. DOC-nya saya serahkan kepada masyarakat, maksudnya diserahkan itu nanti dibeli. Kalau di sana
di UPTD Peternakan Jawa Barat di Jatiwangi beli itu 7.500 gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa ditekan gitu kan sampai dengan 5.000 lah gitu kan. Harapannya seperti itu ya. Penambahannya di situ bisa untuk pramuka gitu kan. Masyarakatnya gitu kan bisa murah. Tinggal satu yang belum terjawab. Belum terjawab. Jadi kedaulatan pakannya ini jangan sampai gitu kan kita ini dikendalikan. Dan inilah barangkali tugasnya Litbang ya di peternakan gitu kan. Mangga gitu kan. Kalau sudah ada gitu kan kita buat gitu kan. Sehingga nanti kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat pesisir hutan yang nanam jagung gitu kan. Kita beli jagungnya. Nah, begitu gitu kan. Jadi sirkulasinya oleh anggota untuk anggota sehingga gitu menjadi murah. Itu harapan kami seperti itu pramuka gitu kan. Jadi pemberdayaannya betul-betul jelas. Yang terjadi sekarang itu kan masing-masing nanam jagung ke siapa ini ya, yang belinya. Tapi manakala gitu ini sudah jalan gitu kan. Alhamdulillah gitu kan konsep ini kelihatannya gitu kan Pertamina gitu kan ya melihat seperti ini gitu kan malahan gitu kan untuk jagungnya gitu kan dia siap menyediakan lahan gitu kan untuk nanam jagungnya ini ya. Karena banyak lahan-lahan gitu kan Pertamina yang bisa digunakan. Nah ini gitu kan yang perlu kita ketahui bersama gitu kan mudah-mudahan dari video tadi gitu kan saya penjelasan seperti itu jangan berbicara sulit gampang asal ada semangat dan kemauan dan melakukan udah itu aja gitu kan jangan berpikiran gitu kan itu berhasil beli udah nggak usah begitu lakukan saja ini ya. Mudah-mudahan gitu kan ini akan bisa ya. Dan ini harapan dari Bupati gitu kan terkait dengan Puspa ini bisa berjalan ini hampir mau 1 tahun Puspa gitu kan ya. Jadi kalau ada kegiatan ini baru ingat beresi gitu kan ya kayak gitu kan iya, wah gitu kan, ini sampai ya pinjem dulu gitu kan, tanamannya apanya, iya, ya benar aku jadi mulia, iya gitu kan, ya senangnya begitu gitu kan ini, ya. Nah, mudah-mudahan gitu kan ke depan seperti itu, real saja kita melakukan gitu kan, kita coba jalan gitu kan. Dan mudah-mudahan kita ini ketemu gitu kan jalan. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan ya. Baik ini kapasitas saya sebagai LT DPMD maupun Wakwarca. Yang jelas gitu kan di sini hadir Pak Sule, mana Pak Sule? Ya, kawal itu gitu kan dana ketahanan pangannya gitu kan. Dia APBD desanya gitu kan koordinasi dengan Pak Camat. Evaluasinya seperti apa APBD desanya gitu kan. Ya. Kira-kira menunjang tidak gitu kan ini kadang-kadang Ibu Bupati ngeluh gitu kan ininya ngeluh apa gitu kan ini dikasih mobil saja gitu kan ini malah gitu kan jalur kanggo pemeliharaannya aneh sih gitu tuh Bu mau pemeliharaannya ini wah blog-blog bener-bener gitu kan terus dipakai ya sok gitu anggarkan gitu kan di APBD desa ya untuk pemeliharaannya jangan rusak beli puguh gitu kan ya gitu kan emang kasihan masyarakat gitu kan memberikan pelayanan masih mending modal menggonggong anak sih hilang bu hilang digadekakan bu apa gitu kan ada yang begitu gitu kan ada masih nangani itu gitu kan jadi ya mudah-mudahan gitu kan ini Pak Bu yang hadir di sini nih, gitu kan, untuk memberikan contoh kepada yang lain. Ya, ini pada proyek itu saya anggap Pak Sule hadirkan 6 pulau, gitu kan, masing-masing ekskodenaan, gitu kan. Ya, bukan hanya menghadirkan saja, tetapi yang jadi bisa nantinya contoh bagi desa-desa yang lainnya.
Bila misalnya gitu kan yang hadir di sini gitu kan bleketok, waduh gitu kan, apa maling sing diundang gitu kan, jangan seperti itu ya Pak Bu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf Pak kekurangannya bila berbeda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat yang lalu kita simak bersama sambutan yang disampaikan oleh Ketua Kuartir Cabang Indramayu dan juga PLT DPMD yaitu Pak Jajang Sudrajat. Antar Pemkab Kabupaten Indramayu dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu. Untuk kepala dinas dari dinas-dinas tersebut dimohon kesediaannya untuk menandatangani perjanjian. Beberapa saat lagi akan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kuartir Cabang Indramayu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, kemudian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Diharapkan perjanjian kerjasama ini tentunya dapat memberikan dampak positif untuk para generasi-generasi muda yang ada di tingkatan sekolah, dan selain itu juga tentunya akan diberlangsungkan edukasi kepada masyarakat dan juga para peserta didik dalam memahami tentang pentingnya dalam menjaga ketahanan pangan, yang diharapkan tentunya nanti Indramayu menjadi salah satu tolak ukur dari kemajuan ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Saat ini kita simak bersama Pak Jajang Sudrajat melakukan penandatanganan pertama, dan selanjutnya juga disusul dengan dinas-dinas terkait. Selanjutnya saat ini dapat kita lihat juga ada PLT Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu juga melakukan penandatanganan kerjasama. Ini disaksikan oleh para unsur dari Kuartir Ranting Kabupaten Indramayu, kemudian juga perwakilan dari masing-masing dinasnya juga. Untuk informasi bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS ini dihadiri oleh PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang mengikut sertakan Kepala UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian. Selanjutnya juga dihadiri oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu yang mengikut sertakan 6 orang kepala sekolah dasar dan 6 orang kepala sekolah menengah pertama. Selanjutnya juga di sini ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengikut sertakan 6 orang perwakilan GU serta Ketua Kuartir Cabang Indramayu yang ikut sertakan Ketua Kuaran. Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama ini merupakan bentuk nyata dari kontribusi Kuartir Cabang Indramayu bersama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini untuk menunjang ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Indramayu. Dan kita ketahui bersama bahwa Indramayu itu memiliki sumber daya alam yang sangat tinggi potensinya, dan hal tersebut dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan baik itu potensi pendidikan karakter dan edukasi kepada peserta didik dalam menyikapi Indonesia, dalam hal ini Indramayu menjadi bagian dari pertanian dan juga ketahanan pangan yang merata. Dari beberapa arahan yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan, di situ salah satu hal yang cukup menarik itu adanya suatu bentuk korelasi dari implementasi teknologi terhadap pertanian, yang hal ini sangat dapat terwujud di kalangan peserta didik.
Artinya bahwa Indramayu memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi, dan hal tersebut harus juga diimbangi dengan para generasi mudanya juga mencintai pertanian. Selain itu juga Kuartir Cabang Indramayu sebagai wadah dari generasi muda, dalam hal ini di bawah kepemimpinan Kak Jajang Sudrajat, sangat mensupport dalam hal ini dalam kemajuan dari generasi muda yang terus berkontribusi di dalam pemerintah Kabupaten Indramayu, salah satunya dalam menunjang kegiatan atau program-program yang memang memiliki nilai dan dampak positif. Nah, kita saksikan bersama saat ini seluruh masing-masing kepala dinas telah menandatangani perjanjian kerjasama terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh Kuarcap bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kelautan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Petani masuk desa antar Kuarcap Kabupaten Indramayu dan dinas terkait, semoga kita semuanya bisa bersinergi dalam mewujudkan Indramayu sebagai lumbung pangan di tahun 2045 nanti. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya akan diserahkan bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai simbolis. Untuk itu, untuk perwakilan dari Kelurahan Widasari, dimohon kesediaannya untuk menerima. Nah, saat ini kita lihat bersama penyerahan bantuan bibit yang dilakukan dari Dinas Ketahanan Pangan yang diserahkan kepada Kuartir Ranting Widasari secara simbolis. Luar biasa, tentunya semoga hal ini merupakan awal dari kemajuan ketahanan pangan di Indramayu, khususnya Kuartir Cabang Indramayu. Baiklah Bapak Ibu hadirin, rangkaian acara pada hari ini telah kita lalui bersama. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga dengan adanya perjanjian kerjasama antar Kuarcap Kabupaten Indramayu dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu, kita bisa bersama-sama bersinergi tentunya untuk mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan nasional. Indramayu sebagai lumbung pangan nasional pada tahun 2045 nanti. Untuk itu, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun sikap. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Untuk itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube Ayu Pramuka.